Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kenaikan jumlah kasus penularan COVID-19 pasca Lebaran di Indonesia dinilai cukup mengkhawatirkan, di mana sejauh ini telah ada 5 provinsi setidaknya yang mengalami kenaikan yang cukup tajam. Bahkan di 2 kabupaten tingginya angka kasus COVID-19 membuat pemerintah daerah dan Satgas kelabakan atau kewalahan. Nah, daerah mana saja atau wilayah mana saja yang mengalami kenaikan cukup signifikan? Kami akan ajak Anda menyimak data dan faktanya berikut ini. Nah, pemirsa, apa yang menjadi khawatiran banyak pihak terkait dengan potensi melonjaknya kasus ini diduga karena mudik kini menjadi nyata. Mudik Lebaran berimbas pada kenaikan kasus COVID-19 di beberapa daerah tujuan mudik. Selain itu, transmisi tidak hanya berasal dari pemudik, tetapi juga mobilitas masyarakat yang berpengaruh pada kenaikan kasus sebelum Lebaran. Dan yang menjadi perhatian penting adalah pada pekan ketiga pasca Lebaran terjadi peningkatan kasus, yakni 3.704 kasus atau sekitar 10,1% dibandingkan dengan kasus mingguan sebelum Lebaran. Nah, angka ini diyakini belum menjadi puncak imbas Lebaran. Selain itu, pola kenaikan kasus selama libur Lebaran 2021 dipicu oleh beberapa faktor. Kita akan lihat faktornya apa saja. Ini yang pertama adalah tingginya kasus COVID-19 di provinsi asal dan tujuan sebelum Lebaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terjadinya lonjakan kasus di provinsi itu sendiri sebelum Lebaran. Ketiga, dinamika mobilitas dalam provinsi sebelum dan ketiga Lebaran. Itu adalah sejumlah faktor pola kenaikan kasus selama libur Lebaran 2021. Selain itu, yang menjadi perhatian pula adalah hingga 3 pekan pasca Lebaran adalah pelonjakan kasus tertinggi ada di Jawa Tengah, yakni yang melonjak 3.444 kasus dari semula 2.658 kasus pada sepekan sebelum Lebaran menjadi 6.102 kasus pada 3 pekan setelah Lebaran. Kepulauan Riau ini juga terjadi penambahan kasus dengan tambahan 974 kasus dari hanya belasan kasus sebelum Lebaran. Lalu ada Nusa Tenggara Barat dengan tambahan 566 kasus, pemirsa, dari hanya belasan kasus sebelum Lebaran. Artinya peningkatan yang sangat signifikan. Aceh juga terjadi peningkatan kasus yang signifikan dengan tambahan 681 kasus dari hanya belasan kasus sebelum Lebaran. Di Yogyakarta juga begitu dengan tambahan 334 kasus, pemirsa, dari hanya belasan kasus sebelum Lebaran. Nah, hingga 3 pekan pasca Lebaran 2021, terdata 2 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mengalami lonjakan tajam dan kasus yang menonjol COVID-19 adalah di Kabupaten Kudus. Data dari Satgas COVID-19 per 30 Mei 2021 menyebutkan kenaikan hingga 3.473% dari 26 kasus sepekan sebelumnya menjadi 929 kasus. Itu di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sedangkan di Bangkalan, Jawa Timur, ini kenaikan 92 kasus antara sepekan sebelum Lebaran berbanding 3 pekan sesudah Lebaran. Peningkatan kasus di Bangkalan didominasi oleh klaster keluarga. Nah, pemirsa, dari pengalaman selama 2 tahun kita menghadapi pandemi, semestinya lonjakan kasus COVID-19 pasca libur hari besar telah dapat diprediksikan dan dihindari. Namun demikian, hal tersebut harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Pemerintah telah menganjurkan mengurangi mobilitas dan melarang adanya kerumunan bersifat massal, seperti halnya tradisi mudik. Ketentuan ini semestinya bisa disadari oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Nah, kita tentunya tidak mau kasus tsunami COVID-19 seperti yang terjadi di India, terjadi di Indonesia. Nah, rekan Marvin Sulistyo akan membahas lebih lanjut terkait dengan isu ini. Usai jeda. Silahkan Marvin. Terima kasih Eva dan juga pemirsa, kami akan hadirkan pembahasan tentunya mengenai bagaimana penanganan dari COVID-19 dan perkembangan di salah satu kota yang mengalami lonjakan cukup tinggi, yakni di kota Bandung. Kami hadirkan informasi dan perbincangannya usai jeda, tetaplah bersama kami.